Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan mystery reading tanpa tema ya. Sebelumnya aku mau minta maaf, aku lama banget ngeghosting kalian. Aku sakit kemarin, aku nggak tahu nih, lumayan panjang sakitnya. Batuk pilek. Ya, kenapa? Karena harusnya sudah cepat sembuh kalau aku mau bed rest, tapi dasar aku tidak bisa diem. Akhirnya up and down deh. Oke, kita nggak usah berpanjang-panjang dengan cerita aku. Kita langsung ke readingan. Sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Sebentar. Oke, selesai. Kalau suara aku lagi, wah bukan lagi, masih agak-agak bindeng, harap maklum ya. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah nanyain terus dari kemarin sampai pada japri. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi dulu antara kamu dan dia, siapapun dia yang kalian dealingkan. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif, belum tentu cocok untuk setiap personal. Ya, jadi harus bijak dalam menyikapinya. Buat yang ingin personal reading, aku sudah buka kembali, aku sudah fit. Kalian bisa hubungin kontak personalku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ini tadi udah keluar, masuk, keluar lagi ya. Kalian lagi marah ya sama mami ya, ada anger soalnya. Oke, konektor antara kamu sama dia, ini ibarat konektor mami sama kalian, ghost. Ada yang ghosting, ada yang bersikap tidak gentle ya, menghilang begitu saja. Atau ini juga hubungan kalian adalah hubungan yang seperti bayang-bayang, atau dia yang masih membayang-bayangi kalian. Kita cek energi dia. Di sini ada ideation, ada kreativitas yang lagi meningkat dalam diri dia, ada rencana, ada planning, ada strategi yang sedang ingin dia lakukan. Lagi putar otak mencari sesuatu ide tadi. Kemudian di sini ada sweetness. Aku rasa ide atau rencana atau apapun yang ingin dia lakukan
lakukan tadi mengarah kepada namanya sweetness. Perasaan, apakah ingin mencoba merayu kamu lagi atau mencoba untuk berbaikan lagi jika yang tidak baik-baik saja. Tapi kalau yang sedang baik-baik saja mungkin ada rencana ingin memberikan surprise, kejutan atau apapun supaya hubungan lebih manis lagi. Tapi jika tidak ya mungkin dia juga pengen ngasih surprise, cuman nggak tahu surprise-nya dalam bentuk apa. Ya, ada Fate masih memiliki satu keyakinan bahwa circle antara kamu sama dia belum putus, ya. Tuh dia, makanya dia lagi cari cara, cari apapun lah ya, gimana ya supaya deket nih, supaya bisa menarik perhatiannya nih, atau bisa semakin disayang, atau bisa-bisa lain-lainnya kayak ular berbisa, ya. Jadi dia masih memiliki keyakinan bahwa apa yang ingin dia rencanakan tadi rasanya pasti berhasil, rasanya pasti sukses. Tapi dia harus pakai trik, karena mungkin dia tahu ada kelemahan-kelemahan yang sulit untuk dia berikan kepada kamu, dan mungkin kamu sudah tahu ya kelemahan dia itu apa, sehingga mungkin kamu udah nggak gampang lagi diperlakukan seperti itu, tak mau dibuai lagi atau tidak mau digombalin lagi. Energi kalian ada space, kalian lagi membutuhkan space, waktu ya, quality time. Atau mungkin di sini memang ada hubungan yang jedah kalau yang aku lihat. Kayak kamu lagi dalam situasi blank spotnya kamu nih, kayak ntar dulu deh, mau datang nggak apa-apa. Yang penting ada sesuatu yang harus kamu fokuskan dulu, atau sesuatu yang harus kamu prioritaskan dulu saat ini. Hanya saja seperti kayak kamu lagi nggak mau diganggu, bisa jadi, atau nggak mau disibukkan dengan hal-hal yang nggak penting, apalagi jika ini ada kaitannya sama dia, karena energi marahnya masih kuat nih. Ya, illumination lagi banyak mengasingkan diri, ya, lagi banyak mencari pencerahan, lagi banyak mencari gambaran cerminan jati diri, ya, bahwa kadang-kadang ada kesadaran, nih orang hadir, nih orang ada di dalam diri kamu, sebenarnya maknanya untuk apa sih, gitu, ya. Jadi kayak lagi lebih memaknai dari satu kejadian ke kejadian lainnya, mencari mata rantai, tapi bukan dari kisah dia, melainkan mencari mata rantai tentang kehidupan kalian, ya. Anger, masih marah, masih ada energi naik turun nih. Kadang-kadang kalau teringat sama sesuatu hal atau situasi yang pernah menyakitkan, kemarahan kalian memuncak lagi. Artinya di sini ada energi kemudian. Kadang-kadang juga ada emosional yang lagi turun, tapi turun bukan dalam artian kalian meredakan, lebih kepada kayak akhirnya nangis, kesal sendiri, nyesel sendiri. Itu ya, masih banyak yang belum terlalu bisa mengontrol kemarahan. Entah seperti apa yang sudah dilakukan orang yang di sini kepada kalian, tapi rasanya kayak ada energi sulit memaafkan dia. Ya, kemudian di sini ada surrender, ada keinginan untuk menyerah atau ingin melepaskan, lebih kepada berpasrah. Itu dia. Kenapa ini layarnya kok silau-silau? Sebentar ya, Ai. Dah. Oke, kita lihat situasi kalian. Tadi aku mau reading tentang hal baik, karena kita masuk bulan Mei. Pikir aku besok aja deh. Hari ini pemanasan dulu. Udah banyak yang japri minta reading tentang dia dulu. Ya oke lah, aku dahulukan lah tentang dia ya. Jadi pesan semesta dan hal baik yang akan datang di bulan Mei, kita reading besok ya. Ih, jatuh pula dia. Sebentar, kartunya jatuh. Ada stres. Kemudian ada abandon, kemudian ada hopeless, kemudian ada possibilities, kemudian ada rejection. Bottom of the deck ya, atau main energinya di sini ada obsession ya. Ini hubungannya penuh dengan obsesi, atau salah satu pihak terlalu terobsesi. Infatuation, adoration, addiction ya. Ini adiksinya lebih kepada ketertarikan secara fisik, seksual energi, atau yang berkaitan dengan kesenangan dunia, apapun itu ya. Seperti gambar ini. Jadi ini yang kadang-kadang membuat seseorang merasa adanya kemelekatan, sehingga
bercampur baur, bercampur aduk dengan yang namanya halu. Aku nih twin flame-nya kah, soulmate-nya kah, atau apa ya, itu. Oke, di sini stres ya, turbulence, tension, argumen. Ya, hubungan kamu sama dia benar-benar menghadirkan situasi stres. Ya, kadang-kadang juga ada beberapa yang jadi insecure atau bahkan mengurung diri, mengisolasi diri. Itu dia. Terlalu banyak perbedaan argumen, ya, bikin naik darah, tension. Ada dualitas tentang pemahaman-pemahaman antara kalian berdua. Sebenarnya kalau pemahaman itu beda nggak masalah ya, selama perasaan kalian sama itu. Jadi kalau sama-sama punya pemikiran yang sama kan jenuh juga. Jadi yang penting tuh cara menerima keyakinan dia, pemikiran dia, begitu juga sebaliknya itu. Nah, ini banyak yang salah. Kalau yang aku lihat udah beda argumen, merasa bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada vibrasi, tidak ada kesamaan, langsung mengambil sikap dengan cara mungkin mengghosting atau memutuskan secara sepihak. Itu dia. Kemudian di sini ada abandoned, tentang left out, tentang walk away, cold ya. Ini sudah ada yang pergi, sudah ada yang keluar dari hubungan ini, meninggalkan. Kartunya meninggalkan lagi. Kemudian ada hopeless ya, sinking, despair. Kemudian ada falling apart ya. Ada penantian-penantian yang sudah terjadi dalam situasi ini, tapi kayaknya entah kalian yang tidak sabar atau memang ini sudah terlalu lama untuk ditunggu atau dinanti, sehingga ada energi udah deh hopeless aja, tinggalkan aja. Makanya di sini juga tadi ada surrender sama space ya. Jadi kayak udah capek, udah lelah, ini harusnya ditinggal aja. Ada keinginan-keinginan seperti itu. Tapi masih terikat nih, berarti masih kepikiran sama dia. Possibilities tentang free spirit, adventure, risk ya. Ini hubungan yang penuh dengan resiko, hubungan penuh dengan pertualangan, hubungan yang penuh dengan kebebasan, apapun itu bentuknya. Kemudian ada rejection, abandoned lagi, dismiss, ada irritation, fear ya. Ada penolakan-penolakan secara sepihak ya. Ada yang hubungannya udah berjalan dengan baik tapi ngerasa kayak ini kok kayak bertepuk sebelah tangan ya. Kenapa aku terus yang banyak nyosor daripada dianya. Gitu ya. Akhirnya kamu ngerasa bahwa ini ada penolakan-penolakan yang gak wajar. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Ada hubungan yang suka on off, mundar-mandir. Oke, kemudian sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini aku lihat hubungannya banyak yang situasi third party ya, artinya dia mungkin menghadirkan orang ketiga atau memang ada trust issue orang ketiga atau pihak ketiga dalam hubungan kalian. Jadi apapun pihak ketiga tersebut bisa jadi seseorang, pekerjaan, masa lalu atau apapun juga yang sedikit banyak di sini mungkin sudah ketahuan atau kebongkar. Akhirnya membuat salah satu pihak di sini merasa terintimidasi atau merasa disudutkan atau merasa dipojokkan ya, mungkin karena sudah ketahuan tapi dia mencoba playing victim, nggak mau disalahin tapi dia mencari cara gimana supaya seolah-olah setelah ketahuan justru kamu yang seolah-olah menyerang dia ya, seolah-olah kamu yang kembali malah membuat kesalahan. Akhirnya dengan dalih mungkin ya udahlah kamu sikapnya seperti itu, kamu mau orangnya begini, kamu mau orangnya begitu, aku nggak kuat sama kamu ya, walaupun aku punya kesalahan seolah-olah kayak penjelasan aku tuh di mata kamu kayak nggak ada artinya
ya. Akhirnya seseorang ini mengambil keputusan secara sepihak. Ada juga yang nggak pakai basa-basi lagi, nggak pakai babi bu bebo, langsung meninggalkan begitu aja karena tadi kepalang malu, udah ketahuan nih, ada yang kebongkar di sini dari third party-nya kalian, ya. Akhirnya membuat dia kayak nggak perlu menjelaskan apa-apa, udah ketahuan ini, nanti juga pasti hubungan ini akan berujung dengan yang namanya ketidakpercayaan. Akhirnya dia kayak netting ya, overthinking, negative thinking. Ini kalau dilanjutin terus juga nanti ujung-ujungnya kalau aku punya kesalahan lagi, dia akan mencurigai masalah-masalah yang pernah terjadi kemarin, pasti berujung pada hal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang aku lihat, seseorang ini yang meninggalkan kalian belum sepenuhnya ingin meninggalkan kalian, ya. Yang memang sih ada sisi playing victim atau sisi yang tidak baik dalam diri dia, tapi ketika apapun yang terbongkar dalam hubungan kalian kemarin, sebenarnya dia cuma mencoba untuk mencari jalan tengah, ya, mencoba mencari keseimbangan atau balancing bahwa ini nantinya akan seperti apa, ini nantinya akan bagaimana, sehingga kayak dia nggak mau nanti kalau ujung-ujungnya disalahkan lagi, ujung-ujungnya nanti menciptakan penderitaan baru lagi. Itu makanya ada yang meninggalkan dengan secara terang-terangan. Kalau yang ghosting mah udahlah, ya. Kalau yang ghosting itu lebih kepada kayak ya dia nggak mau disalahkan untuk seterusnya. Karena di sini yang aku lihat, mungkin kalian berdealing sama seseorang yang masih ada trauma, ya. Mungkin dia pernah diperlakukan seperti itu dengan pasangannya sebelumnya atau dengan pacarnya, ya. Tiba-tiba ketemu sama kalian mencoba untuk memperbaiki diri, tapi ternyata dia masih belum bisa, dia masih melakukan hal-hal yang tidak baik dan ketahuan lagi. Nah, dia takut lagi kejadian yang seperti sebelumnya terulang kembali. Makanya seperti kayak udahlah, hubungan ini harusnya diakhirin aja. Tapi sebenarnya tidak 100% dia benar-benar ingin meninggalkan kamu, ya. Karena sebenarnya di lubuk hati dia ngerasa hubungan dia sama kamu tuh kayak kamu bisa memberikan balancing sih sama dia, ya. Kayak kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin membuat dia tenang atau membuat dia ngerasa bahwa ada loh orang yang bisa menghargai aku ternyata, gitu. Cuman mungkin dasar dia nggak bisa menyimpan rahasia apa yang dia lakukan di belakang sana, makanya ini terulang kembali. Jadi dia pun saat ini kalau yang aku lihat sedang mengulang circle masa lalu dari kehidupan dia. Masa lalu dalam artian beberapa pola yang pernah terjadi dari sebelum ketemu sama kamu terjadi lagi pada diri kamu. Gagal lagi dia, ya. Temperance ini juga menggambarkan ada situasi di mana antara kamu sama dia sebenarnya saling mengisi, ya. Kalau aku lihat kapan dia membutuhkan kamu, kamu ada, begitu juga sebaliknya. Hubungannya baik-baik sih kalau nggak kebongkar ini kalau aku lihat, ya. Kalau bukan dia yang manipulatif atau kalau bukan karena dia jujur, hubungan ini kalau aku lihat bisa selaras baik-baik aja. Cuman tadi ego yang lagi menguasai diri dia atau menguasai hubungan kalian. Dan di sini ada Four of Swords, akhirnya memang harus menyerah dulu, surrender dulu. Ya udah, hubungan ini berakhir begitu aja. Ya, paling banyak di sini mah tanpa penjelasan, hubungannya mengghosting paling kuat sekali. Itu, ya. Mungkin dari sisi kamu kalau yang aku lihat ada energi kayak cuman ngancam atau gertak sambal, tapi sebenarnya mungkin marahnya kamu tuh cuman beberapa saat. Setelah itu ya sudah, mungkin kalau kamu memang mau berubah, dia mau berubah, ya. Dia mau melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya, tidak menutup kemungkinan kamu ingin membuka hati atau membuka peluang ke dia. Tapi nyatanya sepertinya dia nggak bisa menerima hal seperti itu atau dia nggak menangkap sinyal dari kamu. Oke, kita lihat lagi ada apa. Oke, ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Three of Swords. Third partinya kuat sekali. Nih dia pingin datang nih, pingin maju. Pingin bergerak maju tapi takut. Ya, takut di sini. Kemudian di sini ada Six of Cups, kangen loh, rindu, berdoa kapan aku bisa dipertemukan, dipersatukan, terkoneksi. Kemudian di sini ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Tadi ada Cancer, Scorpio, Pisces. Wah.
Ada dua, kita keluarin aja. Ya, di sini ada Echo of One tuh, masih ingin terkoneksi Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Sun, masih membutuhkan kehangatan dari kalian. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada King of One, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini aku lihat masih ada situasi sebenarnya, ya. Kalian masih mikirin dia, ya. Tapi mungkin memikirkan itu polanya atau siklusnya atau konsepnya udah nggak seperti dulu lagi atau nggak seperti di awal-awal lagi, ya. Di sini kayak lebih ada kedewasaan dalam diri kalian. Oke, mungkin aku masih mikirin dia, atau kamu masih pingin validasi dari dia, atau kepengen sesuatu nih, apa nih yang bisa kamu iniin. Tapi seperti kayak, oke, aku cuman butuh sebatas itu. Ya, kalau memang dia sudah ada penjelasan yang lebih jelas, ya kalau memang nggak menjalin hubungan lagi, ya nggak apa-apa. Kamu lebih memilih untuk menyimpan bahwa ini akan menjadi satu kenangan dalam kehidupan kamu, dalam hidup kamu. Seperti itu. Kecuali kalau yang baru-baru masih banyak yang berharap nih untuk balikan lagi, ya. Itu yang terlihat. Oke, kalau yang aku lihat di sini sebenarnya seseorang ini masih ingin bergerak maju kepada kalian. Cuman aku lihat ada rasa was-was yang dia rasakan dalam dirinya. Ini lebih kepada tentang sesuatu yang tadi mungkin kamu harapkan atau kamu tuntut. Jadi kayak dia takut nih kalau tiba-tiba, oke, aku bisa sih datang, bisa aja aku nemuin kamu, bisa aja aku mengakui kesalahan, bisa aja begini begitu. Tapi ada satu hal yang dia sangat yakin bahwa ini kamu bakal nuntut sesuatu ke dia dan dia kayaknya nggak bisa lakukan itu. Atau kalaupun bisa, tidak dalam waktu dekat atau jangka pendek. Ini paling bisa dia turutin jangka panjang. Lebih kepada bisa nggak sih hubungan ini kembali lagi tapi jalan aja, ngalir aja, tanpa muara. Sebenarnya udah kangen sih dia di sini dengan Six of Cup ini. Ada kerinduan, ada nostalgia. Kadang masih ada harapan-harapan yang bisa dikatakan dia dia bawa sampai ke bawah mimpi nih. Karena di sini ada dream catcher, ya. Masih mengharapkan kehangatan kamu, masih stalking kamu, dan masih suka ke bawah mimpi. Kalian juga terkontak nggak tuh masalah mimpi? Ya, mungkin bisa jadi ada telepati yang dia lakukan terhadap diri kalian ketika dia mau menjelang tidur, seperti itu. Lagi-lagi, sebesar apapun kerinduan dia yang dia rasakan terhadap diri kamu, ya, di sini dengan Two of Swords adalah kebimbangan, indecision, artinya dia stuck dengan pilihannya mengarah kemana. Tadi ingin melakukan suatu gerakan maju ke dalam hubungan kalian, atau minimal ke kamu deh, komunikasi dulu deh, nggak usah langsung muluk-muluk menjalin hubungan. Tapi tadi ini ada yang nyangkut sebenarnya hubungan ini di antara kalian, ya, entah hutang piutang, entah janji, PHP, atau apa, ya, bisa jadi juga ada kaitannya sama keluarga, sehingga kayak aku tahu kalau aku datang nih aku harus bawa sesuatu. Dan bawa sesuatu itu apa? Kamu yang tahu dia harus membawa apa. Nah, dia ragu, dia takut bahwa dia nggak mampu membawa sesuatu yang kamu harapkan, atau tadi tuntutan yang kamu inginkan. So far di sini aku lihat dengan Eight of One, mungkin beberapa di antara kalian akan cepat sih ketemu lagi sama dia atau terkoneksi kembali. Karena di sini maju mundur nih, positif negatif positif negatif positif, ya. Pingin datang, tertahan, takut, ya. Padahal kangen tapi ntar dulu. Pingin komunikasi, pengen kehangatan lagi, ya. Masih sering stalking kamu, masih sering juga mendoakan kamu kalau aku lihat. Itu yang terjadi. Energi dia atau diri dia saat ini terhadap diri kamu, ya. So temanya gampang banget ini, nggak perlu nguter otak. Ya, dia pengen bergerak maju tapi takut akan tuntutanmu, cie. Oke, kita lihat ya alasannya ya. Apa sih yang membuat dia ingin bergerak maju kepada diri kamu? Oh ya, aku mau ngucapin, nggak tahu nih, biasanya Sri Kandi nonton. Aku mau ngucapin terima kasih buat Sri Kandi, hadiahnya udah nyampe nih. Dia kasih hadiah ulang tahun aku bulan lalu baru datang. Mungkin dia pre-order. Aku langsung pakai hari pertama aku reading lagi. Kartunya enak, energinya, ya. Di sini ada Six of One, ya. Alasan kenapa sih dia ingin bergerak maju lagi? Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Justice, Libra. Kemudian ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius.
Kemudian ada Five of Wands. Si Aries, Leo, Sagittarius. Kalian pernah nggak sih ngerasa batuk pilek itu yang ingusnya nggak bisa dibuang dari hidung? Mesti pakai trik untuk keluarin. Nah, itulah yang terjadi sama aku. Kalau meler mah masih enak buangnya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Ada dua ya Knight of Swords. Tuh kan, kuat banget nih, pingin bergerak maju. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kita lihat ya. Kenapa sih dia pingin bergerak maju ke kamu? Ai aku semua. Karena di sini dia masih ingin memenangkan hati kamu lagi. Six of Wands, ya. Ingin meraih hati kamu kembali, ingin meraih perhatian kamu lagi, ya. Ingin terlihat menarik di mata kamu lagi. Jadi akan ada segala upaya yang dia lakukan nantinya, ya. Kenapa sampai dia ingin bergerak maju? Ya udah, ini pengen maju. Majunya cuma nanti pakai strategi. Gimana sih caranya memancing kamu atau menarik perhatian kamu buat tertarik lagi sama dia. Ada Justice ya, nih dia. Kenapa sih dia mau bergerak maju lagi sama kamu? Aku rasa tentang hukuman ya, atau tentang sesuatu yang sudah dia lalui atau sudah dia lewati. Mungkin dia mendapatkan penghakiman dari semesta. Katakanlah ketika tidak sama kamu, hubungannya tidak berjalan dengan baik, atau ada hal-hal lain yang tidak selaras yang dia rasakan, atau dia tidak mengalami hal tersebut seindah ketika dia bersama kamu. Itu ya, tuh alasan dia ingin bergerak maju, terluka, kecewa. Katakanlah ini misalnya kemarin dia mengecewakan kamu, sekarang dia dikecewakan lagi, atau ada ketidakberhasilan, atau dia melakukan segala sesuatu, pekerjaan ini itu kayaknya gagal terus. Karena mungkin beberapa di antara kalian adalah orang-orang yang memberikan support kepada dia atau support system kepada dia. Nah, ketika sudah tidak bersama lagi, dia ngerasa bahwa kayak aduh, aku agak kerepotan nih, agak pincang nih. Itu yang jelas sih di sini kayak ada sesuatu pengalaman hidup yang luar biasa yang dia alamin, sehingga ini menjadi atau memicu diri dia untuk menilai bahwa kenapa ya kemarin aku ninggalin kamu. Ada penyesalan setelah dia harus melewati dulu sesuatu yang dia anggap itu adalah ambisi dia, yang dia anggap itu adalah sesuatu yang lebih membuat dia akan sukses ketika dia ninggalin kamu. Nyatanya tidak seperti itu. Ya, kenapa dia pengen bergerak maju lagi ke kamu? Karena di sini ada Five of Wands, ya, sudah melakukan yang namanya sudah melewati yang namanya konflik batin dalam kehidupan dia, atau mungkin dia terlalu banyak konflik di luar sana. Akhirnya kayak gak ada yang bisa bikin dia tenang, ya. Yang bisa bikin dia tenang tuh cuman kamu. Kalau lagi dia konflik batin, ada masalah, ada apapun juga. Ya, tapi yang jelas di sini tentang kehidupannya nggak baik-baik saja sih kalau aku lihat di sini 3 kartu ini ya. Ini menggambarkan kalau dia itu sudah kayak melewati fase pembalasan. Pembalasan, sadis banget kalimatnya. Ya, kayak ada karma-karma kecil lah, ya kayak kena kembang api gitu, kena percikan mercon-mercon kecil. Jadi kayak akhirnya disitulah mulai kepikiran lagi sama kamu. Ya, nih, kenapa dia pingin datang bergerak maju sama kamu? Karena kayak ada bawaan batin atau kayak naluri yang menggiring dia pingin datang aja ke kamu. Kayaknya tenangnya sama kamu aja nih, ademnya sama kamu aja nih. Dia tanpa alasan, no reason ya, karena di sini kayak pengen bergerak maju ya bergerak maju aja, nggak usah pakai alasan deh. Pokoknya aku kangen aja, aku rindu aja. Kayaknya aku pingin balikan gitu. Kadang-kadang gak butuh alasan untuk seseorang hadir kembali dalam kehidupan kita. Itu dia ya. Itu dia alasan kenapa dia pingin bergerak maju ke kamu. Tapi paling kuat sih kayak gak nyaman aja kalau jauh dari kamu ya. Atau kayak dia ketika gak bersama kamu tuh banyak hal yang dia lewatin, gak asik aja. Itu. Oke, kita lihat apalagi yang bisa dilihat. Tujuannya ingin bergerak maju ke kamu tuh apa tujuannya? Kita lihat positif atau negatif tujuannya. Oke, di sini ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Page of Pentacle, masih Virgo, Taurus, Capricorn.
Kemudian di sini ada Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Five of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Hati-hati ya kalau yang suka ngasih support system. Kemudian di sini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kita lihat energi dia di sini apa? Hierophant, nyerah, surrender juga. Apa ya? Lebih banyak apa sih namanya? Berserah diri, terus dia lebih banyak kayak mencoba membalancing dirinya ya, bercermin atau berkaca, lebih mencoba untuk membalancing tuh bahwa ada sisi negatif, sisi positif dalam diri dia, mana sih yang bisa dikombinasikan itu. Lebih banyak melakukan suatu perenungan, bahkan mungkin ada beberapa di antara mereka yang minta pendapat dari seorang mentor, guru, atau orang yang dia percaya atau dia tuakan, seperti itu. Tujuan dia ingin kembali lagi sama kamu atau ingin bergerak maju kepada diri kamu adalah karena dia memang pingin nyaman lagi, pingin merasa tenang, pingin merasa damai. Artinya dia pingin berdamai sama kamu, ya. Kemudian tujuannya juga di sini kalau yang aku lihat ada keinginan untuk meminta maaf atau menyampaikan penyesalan yang dia sudah lakukan, apapun yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu itu. Dan di sini ada Three of Pentacle, tujuannya memang pengen ketemu, ya. Pengen berbicara, pengen menyampaikan sesuatu, bisa jadi penyesalan tadi, ya. Tujuannya bergerak maju ya memang pengen ketemu, tadi juga ada kerinduan, ada kangen. Tujuannya lagi pengen datang ke kamu atau bergerak maju adalah di sini Four of Pentacle, ya. Stuck sama dirinya sendiri. Jadi kayak dia ngerasa bahwa dia kekurangan motivasi hidup atau kekurangan motivasi dari sisi lainnya. Ya, makanya dia kalau nggak ketemu kamu atau nggak maju ke kamu, nanti aku gini-gini terus, aku stuck terus. Atau katakanlah sejelek-jeleknya, sekalipun dia tidak ingin berrekonsiliasi sama kamu, tapi pengen damai, pengen tenang atau bersahabat atau apapun sebutannya selain hubungan yang seperti sebelumnya, ini lebih kepada kayak dia ini mungkin butuh pengampunan, kalau enggak nanti segala sesuatu yang dia kerjakan kayak jatuhnya tuh kayak gagal lagi, salah lagi, kayak dia takut ini kena kutukan atau kena sumpah serapahnya kamu. Gitu ya. Tapi nggak banyak yang seperti itu. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya, tujuannya bergerak maju ya karena dia masih terbelenggu sama kamu. Sejauh apapun dia jalan-jalan ke kutub selatan kek, ke kutub utara kek, mau keluar angkasa kek, pikirannya masih tertuju sama kamu. Tadi there is no reason, nggak ada alasan, tiba-tiba ya kepikiran sama kamu, ya udah kayak ya ini waktunya gitu, waktunya untuk datang kembali, ya kembali aja, nggak perlu alasan apa-apa itu ya. Jadi masih kepikiran sama kamu terus, belum bisa lepas dari kamu, terbelenggu terus dari kamu. Aku nggak tahu di sini yang telepati itu dia atau kamunya nih. Makanya dia kayak keinget terus, bisa jadi dua belah pihak sama-sama mentelepati nih, koneksinya masih strong ya. Oke, ayo kita cek zodiak. Virgo, Cancer, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Libra. Bottom of the deck-nya Aries. Kita lihat inisial nama. Ada Q, ada W, ada K, I, D, J, Z, A, S, Y, C, F. Bottom of the deck-nya R. Asik. Buku di mana ya? Aku belum cek buku. Oh iya, buku. Angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia di sini ada 27, ada 10, ada 3, ada 18, ada 8, ada 6, ada 15, ada 20, 17, 12. Bottom of the deck-nya 25. Oke. Terakhir kali kita masih baca buku tentang seni merawat sanubari ya. Terakhir kali itu kita di halaman 152 ya. Kita masuk bab baru tentang teruntuk laki-laki.
Kayaknya nih sesinya wanita nih. Teruntuk lelaki, jika kau belum mampu menguatkan keuangan, maka kau harus mampu menguatkan perasaan. Terkadang lingkunganmu tidak berpihak dengan kondisimu. Orang-orang di sekitarmu juga tidak peduli denganmu. Bahkan keluargamu bisa saja tidak mendukungmu. Tetaplah tegar, sebab kau tidak akan bisa mengatur pandangan orang lain terhadapmu, tetapi kau bisa mengatur pandanganmu sendiri untuk merespon orang lain. Lelaki yang kuat ialah dia yang tetap berusaha walaupun walaupun hatinya diserang banyak nestapa, diuji beragam air mata, pun ditempa layaknya besi yang bagaimanapun bentuknya tetaplah keras. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku belum bisa panjang-panjang. Masih gatal tenggorokan aku. Tolong kirimin aku biji kedong-dong. Aku rasa cukup ya sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapi readingan aku atau bacaan ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.